Ada orang yang levelnya lebih tinggi, selalu memberi, duduk, minum, kita yang traktir. Tapi kalau model kebalikannya, duduk, minum, selalu ditraktir. Nak galak dengan orang dengan mana ada suka kita kalau kumpul sama dia, sudah 5 tahun kumpul, enggak pernah dia traktir sekalipun. Kita tandai orangnya, Pak. Makanya semenjak saat itu dumho tajak kemana kita pergi, itu tetap kita WA-nya japri, kita WA teman-teman pribadi, tidak lagi di grup. Takut kenapa? Takut si agamnya ni je. Takut pergi juga si agam tu. Seringlah melihat ke bawah, sering-seringlah melihat kepada orang yang lebih bawah keadaan hidupnya, ekonominya, fisiknya. Jadi Nabi menasihati yang ketiga untuk sering melihat ke bawah, karena dengan melihat ke bawah yang timbul pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung masih dalam pembahasan tentang seputar sedekah, dan di minggu yang lalu kita sudah bahas tentang ancaman orang-orang yang suka meminta-minta sedekah, dan sekaligus juga kita sudah bahas yang dibolehkan atau kondisi yang menyebabkan bolehnya meminta-minta atau menjadi pengemis itu hanya ketika kita jatuh ke dalam kemiskinan yang tidak sanggup lagi menafkahi diri sendiri dan keluarga. Juga kondisi berikutnya ketika terlilit hutang yang kita sudah benar-benar tidak mampu lagi bangkit dengan hutang tersebut. Jadi intinya harta binasa, dan bisa juga karena terjadi musibah, kebakaran atau banjir atau apapun yang menghabiskan harta. Di situ baru seseorang diizinkan untuk meminta-minta. Itu pun bukan bermakna terus-terusan menjadi pengemis, tapi secukup hanya untuk bisa bangkit kembali. Setelah itu haram menjadikan pengemis sebagai profesi hidup kita. Sekali lagi perlu kita ingatkan dan tolong ingatkan kepada semua orang bahwa mengemis itu bukan makruh, tapi haram. Mengemis itu haram. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu tetapi dia mengemis. Baik, kita lanjutkan
Berikutnya hadis dari Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, may yakful li alla yas'al an-nasa syai'an atakaffal lahu bil jannah. Rasulullah berkata, barang siapa yang bisa menjamin untukku, barang siapa yang bisa memberikan jaminan untukku bahwa dia akan hidup tanpa meminta-minta kepada manusia apapun, maka kujamin dia akan mendapatkan surga. Lalu fakultu Sauban, perawi hadis, salah seorang sahabat Nabi, berkata, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Maksudnya, kujamin aku tidak akan meminta-minta pada seorang manusia pun. Fakana la yas'alu ahadan syai'a. Semenjak saat itu Sauban tidak pernah meminta-minta kepada manusia manapun. Ini dikuatkan dalam hadis yang lain juga dari Sauban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tas'alin nas syai'an. Hiduplah tanpa harus meminta-minta kepada manusia syai'an, apapun, kata Rasulullah. Lalu ketika mendengarkan hadis itu, fakana Sauban yaqa' sautuhu wa huwa raqib. Pernah Sauban ketika dia sudah berjanji di hadapan Nabi tadi bahwa dia tidak akan meminta apapun pada manusia, ketika tongkatnya jatuh sedangkan dia berada di atas kenderaannya, artinya berada di atas untanya atau kudanya, kalau tongkatnya jatuh maka Sauban akan turun untuk mengambil tongkatnya sendiri. Fala yaqulu li ahadin nawilnihi hatta yanzila fayakhudhu. Tidak pernah dia mengatakan ke orang, tolonglah ambil tongkatku ini, tidak pernah, sampai dia turun sendiri dan mengambilnya. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah berkat Allah, ini hadis yang menyatakan tentang ternyata ada sebuah jaminan dari Nabi kepada orang-orang yang hidup dengan kemuliaan, yaitu tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Nabi SAW menjamin barang siapa yang sepanjang hidupnya tidak pernah menggantungkan urusan untuk meminta-minta pada manusia manapun dalam bentuk permintaan apapun, maka dijamin oleh Nabi orang tersebut termasuk salah satu penduduk surga. Ini mungkin hadis ini jarang didengarkan. Ini hadis sahih dan disepakati kesahihannya. Sampai Nabi menjamin, kujamin, kata Nabi, atakaffal lahu al-jannah, kujamin dia akan masuk surga kalau hidupnya
tidak pernah meminta-minta kepada orang. Dan Sauban yang merawikan hadis, semenjak saat itu begitu dengar jaminan Nabi surga, maka dia nekat dan bertekad untuk tidak meminta-minta sama sekali. Sejak saat itu apapun kejadian pada Sauban, sampai tongkatnya jatuh dari tangannya, padahal dari atas unta atau keledai atau kuda, itu untuk turun itu yang butuh tenaga, butuh waktu. Tapi semenjak saat itu Sauban sudah berjanji kepada Nabi, dia tidak akan meminta tolong kepada siapapun. Lalu dia turun dan mengambil tongkatnya sendiri. Begitu tekad dari seorang sahabat yang benar-benar ingin masuk surga melalui kemuliaan. Apa kemuliaannya? Jangan jadi pengemis. Ini hadis-hadis ini sebenarnya harus dibaca di depan pengajian para pengemis. Kebetulan para pengemis tidak buat pengajian. Maka kepada Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak kita tentang kehormatan diri. Selama masih mampu, jangan minta apapun pertolongan kepada orang selama masih mampu. Memang ini perkara yang sangat dimuliakan dalam agama. Hidup kita jangan jadi beban orang. Hidup kita jangan jadi pikiran orang. Karena kalau kita meminta, ada dua pilihan: ditolong atau tidak ditolong. Begitu ditolong, maka kita rendah keadaan kita. Kita mampu tapi ditolong orang. Itu menunjukkan kerendahan diri kita. Tidak ditolong akan menyebabkan syaitan berbisik pada diri kita bahwa kita ini tidak dipedulikan orang, atau kita sakit hati kepada orang yang kita minta tolong. Kita sakit hati kepada orang yang minta tolong, kita bilang alah menyampi. Itu pun kita minta bantu, tak bantu. Kita minta 1000 pun tak dikasihnya. Sebenarnya bukan tak dikasihnya, tapi kita ini termasuk orang yang tidak punya kemuliaan. Maka buruk sekali akhlak orang yang hilang rasa malunya, lalu mengetuk-ngetuk pintu rumah orang untuk meminta. Tidak mesti pengemis di lampu merah, Pak, yang dibicarakan dalam hadis ini. Semua pekerjaan yang suka meminta-minta itu sebenarnya dilarang. Meminta sendok tetangga, ini hanagot, tidak baik. Meminta pisau tetangga, tidak baik. Selama kita masih mampu untuk membeli sendok sendiri, pisau sendiri, piring sendiri, maka belilah. Gaji 5 juta, itu belum kena tunjang. Gaji pokok 5 juta, anak cuma 3. Setiap waktu ada saja yang minta sama tetangga, pinjam sendok, pinjam sikin, pinjam cangkoi. Cangkol itu yang cap buaya. Padum, Pak Muslim pernah jualan cangkol dulu. Hah? 200.000 sekali beli seumur hidup, karena cangkol dah habis-habisnya. Sekali beli. Tapi 200.000 kita makan bakso sudah 5 kali. Kemudian beli ini, beli itu, 200.000 kita habiskan ke dalam septic tank.
untuk memuliakan diri agar tidak meminta-minta, kita tidak memperhatikannya, sehingga tetangga itu sudah mulai bosan mendengarkan. Asal sudah ketuk pintu, Assalamualaikum, boleh pinjam cangkul sebentar. Tetangga sudah dicuci cangkulnya, sudah disikat, datang kita minta pinjam cangkul untuk mengambil sampah di parit kita. Makanya setiap kita pinjam, orang kadang-kadang antara buka pintu dan tidak buka. Begitu mendengar solat Assalamualaikum dari kita, sudah pengalaman dipinjam cangkul kemarin, habis itu tidak dibersihkan, dipulangkan dalam keadaan kotor, maka tetangga itu tidak lagi menyahut salam kita. Begitu terdengar salam, suaminya akan mengatakan, baik kau buka, ini pinjam cangkulnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita ini orang rendahan di mata tetangga kita. Apalagi tetangga kita mengatakan ana malih. Kita bukan PNS, dia PNS. Yang PNS minta pinjam cangkul sama yang non PNS, ana malih. Makanya jangan sering-sering. Kalau bisa jangan. Nabi mengatakan jangan. Ini ibu-ibu jangan pinjam pisau, jangan pinjam bawang merah, bawang putih, tomat. Selalu suruh anak ke rumah samping, nak coba ke rumah samping sebentar, minta tomat satu. Mama ini tak ada tomat, ni tak sempat belanja. Minta telur satu, minta bawang merah satu siung, satu penanjian. Kau minta sampai minta. Tetangga itu tak pernah minta sama kita, karena dia sudah tahu jadual dia belanja kapan. Disinilah orang dinasihati Nabi, jangan merendahkan harga diri dengan meminta-minta. Dan ini penyakit yang kemudian hinggap di dalam hati kaum mukminin. Kalau sudah model meminta-minta, maka kita akan rendah di mata orang, lalu kita tidak dihargai, lalu kemudian bisa menjadi pemicu terjadinya keributan. Pinjam sendok 100, lalu kemudian waktu dipulangkan 99. Tanya sama yang punya sendok, ini tak cukup. Lalu kita bilang, kayak manalah, sudah takdir Allah memang kayak gitu. Kata tetangga itu, dia kasih peronyo apa? Lalu mulai ribut. Pinjam talam orang dari samping rumah, karena ada acara di rumah, pinjam talam orang. Lalu kemudian begitu dipulangkan, tertukar, warnanya tidak cocok, diminta ganti sama tetangga. Kita mengatakan kan sama juga, warna merah sama warna kuning, talamnya kan sama juga. Tetangga tidak terima, saya belinya yang warna kuning, kok tertukar warna merah. Kita sudah bingung, ini talam ini punya tetangga yang mana. Itu akibat suka meminta-minta. Asal sudah Idul Fitri, sudah pinjam piring. Nanti datang tamu ke rumah sekitar 50 orang, pinjam piring. Bahkan hantar doa baju-baju. Beli saja 1 bulan 1, Pak. 50 bulan kan sudah 50, Pak. 50 bulan pada betul. Berapa tahun 50 bulan itu? Kalau 2 tahun 24, berarti sekitar 4 tahun sudah penuh piring. Itu kalau beli 1. Mana mungkin kita beli 1 cuma? Pasti belinya 1 sen, 1 lusin. Jadi punya harga diri. Kalau punya kampung, itu tak mengapa, yang memang sudah disediakan untuk kebutuhan acara besar. Jadi kita misalnya ada uang untuk dikumpulkan, lalu kampung mengatakan ini kita kumpul uang sedikit-sedikit, kita beli tenda, beli piring 300, beli ini. Itu punya kampung, hasil dari kerjasama kita. Itu nanti tidak masalah untuk dipinjam, karena pemiliknya pun kampung, bukan orang. Kalau dengan orang, itu jangan suka untuk meminta-minta.
Bahkan kalau kita baca fikih, waktu kita baca bab wudu, salah satu yang makruh dalam wudu adalah meminta tolong orang untuk mewudukan kita dalam keadaan kita mampu berwudu. Termasuk contoh yang diberikan, kita minta tolong orang, tolong pegang nasiram 3 buat, tolong pegang gayung sebentar, pegang gayung, tolong siram, saya mau wudu. Makruh dalam fikih, Pak. Padahal wudu itu kan pekerjaan baik, tapi meminta tolong orang untuk membantu wudu kita makruh. Tolong pegang sebentar selangnya, tolong siram sebentar, makruh. Itu dalam urusan kebaikan, dalam urusan ibadah. Apalagi dalam urusan muamalah. Kalau ibadah dengan Allah, muamalah dengan manusia, itu lebih kuat larangan untuk meminta-minta. Kenapa? Manusia itu tidak punya sifat maha seperti Allah. Allah memaafkan, Allah mengampuni, manusia susah memaafkan. Yang punya orang sendok tadi, satu saja tidak kita berikan lagi, tidak kita ganti, ditandai habis, Pak. Nah, makanya Nabi menasihati, siapa yang bisa menjamin sepanjang hidupnya, artinya dalam keadaan dia mampu, lalu dia tidak meminta apapun pada orang, maka kujamin dia surga. Bapak Ibu, ketika kita sudah berada di posisi tidak suka minta-minta, maka di saat itu posisi kita derajatnya naik menjadi orang yang suka menolong. Biasanya begitu yang akan terjadi. Ada orang prinsip sambil duduk-duduk bersama, dia mengatakan, ilung nah sayang, oh menyolong galak ada laki-laki hebat kau. Saya tak suka minta-minta sama orang. New harkat draw dulu. Saya punya harga diri, marwah. Saya punya harga diri. Oh, saya tak suka minta-minta sama orang. Itu harga dirinya, Pak, naik. Ketika naik, maka dia naik levelnya menjadi orang yang tangan di atas, bukan lagi tangan di bawah. Orang yang tangan di bawah, harga dirinya turun. Di mana-mana dia ada, orang tak suka keberadaannya. Kita orang yang levelnya lebih tinggi, selalu memberi, duduk, minum, kita yang traktir. Tapi kalau model kebalikannya, duduk, minum, selalu ditraktir. Nah, galak ada orang lainnya. Mana ada suka kita kalau kumpul sama dia, sudah 5 tahun kumpul, enggak pernah dia traktir sekalipun. Kita tandai orang nyawa. Makanya semenjak saat itu, dumho saja, kemana kita pergi, itu tetap kita WA-nya Japri, kita WA teman-teman pribadi, tidak lagi di grup. Takut kenapa? Takut si agamnya dia. Takut pergi juga si agam tu, yang sering ditraktir orang, tidak pernah bayar orang. Dibenci orang, harganya rendah, dibicarakan orang. Kata orang, jangan ajak dia, jangan ajak. Tidak bisa jadi buat kalau kita ajak dia. Dia kebun. Kalau kita ajak dia, hancur urusan. Enggak ikhlas lagi. Saya enggak ikhlas lagi kalau ajak dia. Dibicarakan orang, Pak. Orang tak suka. Satu kantor tak ada yang suka sama kita. Satu fakultas tak ada yang suka sama kita. Satu tetangga, satu RT itu tak ada yang suka. Kenapa? Asal sudah ngumpul selalu orang yang hina. Yang lain kumpul uang untuk bakar-bakar ikan. 20.000 bakar. Ni orang datang banyak makan lalu tak cuci piring. Kan kurang ajar duit. Kenapa? Ini, Pak, hati ini tidak lagi mulia. Tak ada lagi izzah, kemuliaan, keagungan di hati. Dan Nabi diajarkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang mengajarkan agama, bahwa agama ini membawa kemuliaan. Makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada
Islam. Tidak ada. Islam itu agama yang membuat derajat orang meninggi. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahawa al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya yang dipuja-puji hari ini kan orang yang dermawan. Tidak pernah dalam lintasan sejarah ditulis tentang kemuliaan orang yang suka meminta-minta. Kita bicara di kampung, waktu kita ingat kebaikan seseorang, pasti kita akan mengingat orang yang suka memberi. Kita akan mengatakan, bapak tu, Masya Allah, waktu masih hidup, itu dia sumbang masjid, orang miskin dia kasih, segala macam. Kita kenang dalam memori hidup kita. Namanya tak lekang di hujan. Dan itu menjadi kenangan indah di antara manusia, suka memberi. Tapi pernahkah kita menyebut-nyebut bapak tu, Masya Allah, semenjak waktu dia hidup dulu, kerjanya mengemis, Masya Allah, itu kan luar biasa. Itu kan dia baik sekali, dia mengemis di mana-mana. Tidak ada apa, dihinakan orang. Kaji but melakainya anaga. Anaga. Jangan pinjam. Apapun, kata Rasulullah tadi pakai kalimat syai'an. Apapun, pulpen, Honda, walaupun mereknya Yamaha, baik galak-galak. Motor tak pernah beli, padahal bisa beli motor second, tapi selalu pinjam sama orang. Payung, 10 tahun hidup, asal mau keluar rumah, hujan sedikit, pinjam payung tetangga. Pinjam payung tian, lonjak musalla. Tujuan musalla, tapi orang menghinakan. Payung orang rusaknya di tangan kita. Itu kehidupan yang tidak baik. Nah, jemaah melakukan Allah sebagai penutup pembahasan kita pada pagi hari ini, saya tutup dengan hadis riwayat Ahmad Tabrani juga dengan derajat yang sahih dari Abu Zar radhiyallahu anhu. Ini hadis penutup kita pagi ini. Qala, Abu Zar berkata, "Awsani khalili bisab'in." Rasulullah menasihatiku dengan 7 perkara. Yang pertama, bihubbil masakin, yaitu untuk mencintai orang miskin. Jadi orang miskin itu disuruh cintai. Karena orang miskin menjadi penyebab surga bagi orang kaya. Tidak ada orang miskin, orang kaya susah masuk surga. Rasulullah mengatakan, kalian itu ditolong, turzakun, kata Rasulullah, kalian itu ditolong Allah, didengarkan, diberikan rezeki oleh Allah karena keberadaan orang miskin. Dunia ini selamat, Allah masih sayang di bumi ini kepada banyak orang. Kenapa? Keberadaan orang miskin. Orang kaya selamat hartanya, dipelihara Allah kalau dia suka menolong orang miskin. Makanya Rasulullah menasihati Abu Zar, nasihat pertama, cintailah orang miskin. Cintai itu maksudnya banyak-banyaklah belas kasihan. Tapi kalau orang miskinnya janda cantik, itu cintailah benar-benar, jadikan istri selamat dia tu, anak-anaknya selamat. Ini bukan nasihat untuk bapak-bapak, nasihat untuk orang yang belum menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, adnu minhum, mendekatlah dengan hidupnya orang miskin. Artinya jangan menjauh dari kehidupan orang miskin. Keliling-kelilinglah, melihat-lihat keadaan si miskin. Kalau si miskin saja perlu ditolong, apalagi si fakir. Karena fakir derajatnya itu lebih rendah dibanding miskin. Makanya Allah selipkan kalimat al-fuqara wal masakin. Fakir itu lebih rendah lagi
kehidupannya. Yang ketiga, wa an anzura ila man huwa asfala minni. Sering-seringlah melihat ke bawah, sering-seringlah melihat kepada orang yang lebih bawah keadaan hidupnya, ekonominya, fisiknya. Jadi Nabi menasihati yang ketiga untuk sering melihat ke bawah, karena dengan melihat ke bawah yang timbul pada diri kita hanya rasa syukur. Kita alhamdulillah punya rumah, orang lain sewa. Alhamdulillah kita punya rumah sewa, orang lain numpang, sehingga diusir sana usir sini. Yang numpang rumah orang, alhamdulillah dikasih numpang. Orang lain tidur di emperan toko. Yang tidur di emperan toko, alhamdulillah masih bisa tidur. Yang lain tidur pun tak bisa lagi. Terus lihat ke bawah. Kita yang punya mobil, bersyukurlah. Jangan sampai melihat pesawat. Bersyukurlah punya mobil, orang lain masih dengan motor. Yang punya motor lihat orang masih sepeda, yang sepeda lihat orang masih jalan kaki. Yang jalan kaki lihat ke bawah, ada orang yang tidak bisa jalan dengan kaki. Yang tidak bisa jalan kaki lihat lagi ke bawah, ada orang tidak bisa jalan. Untuk apa punya kaki? Setruk di atas kasur, sudah bertahun-tahun tidak bisa jalan. Yang tidak bisa jalan lihat lagi ke bawah, alhamdulillah masih hidup. Yang lain sudah mati. Yang sudah mati, alhamdulillah sudah mati. Yang masih hidup, terus susah menderita. Begitu kehidupan. Makanya kita aman. Tak perlu lihat mobil tetangga. Jangan orang lain naik gajinya, kita naik tensinya. Jadi jangan begitu hidup. Itu nasihat Nabi. Yang keempat, kata Abu Dzar, wala anzuru ila man huwa fawqi. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, kita lupa dengan nikmat yang kita dapatkan. Orang kadang-kadang suka melihat, kenapa anak si fulan pintarnya, Masya Allah, anak saya kenapa nget sekali. Dia tidak ambil hikmah. Yang pintar-pintar nanti jadi presiden. Waktu sudah jadi presiden, mulai makan haram. Yang bodoh-bodoh jaga ayah di rumah. Yang pintar sudah pergi S3 ke Israel. Yang bodoh-bodoh tinggal di rumah pelihara ayah. Ayah sakit, dia yang bawa. Ayah tidak bisa cebok, dia yang cebok. Yang ganti pampers, ganti kateter ayah. Yang pintar-pintar dari 5 orang anak kita, itu yang pintarlah yang tidak pernah di rumah. Kajut ke dosen, lehoho kali bepo. Yang kita minta tolong ternyata dari anak kita yang nget-nget ini. Yang di rumah tidak kemana-mana, SMA tidak lulus. Sama dia kita minta tolong. Dia yang cari rezeki untuk kita. Makanya punya anak jangan pintar semua. Ya kayak mana lah kalau misalnya punya anak satu yang ngen-ngen, itu dah alhamdulillah. Makanya jangan suka lihat kehidupan orang di atas, yang tu dah jadi doktor, yang udah jadi ini. Nikmati apa yang ada, nikmati saja. Jangan pernah membandingkan hidup dengan yang lebih tinggi, karena itu urusan Allah. Walaqad faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah muliakan rezeki kehidupan di antara satu dengan yang lain. Allah lebihkan, itu biasa. Wa an asila rahmi wa in jafani. Nasihat kelima, menyambung silaturahim walaupun orang menyakiti kita. Jadi keluarga ada yang menyakiti kita, tetap kita disuruh sambung silaturahim. Yang keenam, wa an aqsira min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Yaitu disuruh untuk memperbanyak kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Ini kalimat tawakal dan sekaligus mengagungkan Allah dalam semua urusan. Lalu kemudian wa an atakallama bimurril haqq. Disuruh oleh Nabi untuk bicara dengan kebenaran walaupun pahit rasanya. Disuruh tegakkan kebenaran walaupun pahit. Pahit itu resiko ke kita. Kita bilang haram,
Resiko. Pemerintah maunya bilang jangan haram, maka orang yang mengikuti, orang yang ingin membalikkan hukum, maka dia pun terhina. Ini akibat tidak berani mengatakan yang benar. Terhina. Dulu sebelum jadi wakil presiden dumpu haram. Dulu sebelum jadi wakil presiden semua haram. Ini haram, ini. Setelah jadi wakil presiden berubah. Sudah berubah jadi halam. Itu sudah antara halal dan haram. Itu akibat ada keinginan menundukkan kebenaran di bawah hawa nafsu. Makanya orang-orang yang berani berkata benar itu resikonya dibenci, dicaci, dipenjara, diadili dengan ketidakadilan, macam model. Kita kadang-kadang benci sama orang yang menasihati kita dengan kebenaran, padahal dialah teman terbaik. Makanya ulama-ulama membuat sebuah kalimat, yaitu yang disebut dengan teman, yang disebut dengan sadiq, yaitu man saddaqaka wala man sadaqaka. Temanmu yang sejati adalah yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu, bukan yang berani, bukan yang membenar-benarkanmu. Yang ke-5 para ulama, temanmu yang sejati, yang paling baik, yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Beda apa? Berani mengatakan benar, dia mengatakan, hai, baikkah pakai luar ketat, pakailah jilbab. Orang yang ditegur marah, dia nak tahu inilah teman terbaik, karena dia khawatir kalau temannya masuk neraka. Dia bilang yang benarnya. Tapi ada orang yang karena pertemanan tidak berani berdakwah. Lihatnya temannya pakai celana ketat, baju ketat, tidak berjilbab, apa yang dia bilang? Beginilah, ini baru betul nih. Jadi jangan nampak tua kali ini. Memang kayak gini tampilan kita. Dibenar-benarkan, itu bukan teman yang baik. Kenapa? Dia sebenarnya sedang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka jiwa dia kepingan legok perkara yang benar, itu timang-timang dulu. Karena syaitan akan membuat kita langsung menolak, padahal dia yang benar. Dan yang terakhir, wa alla as'alan nasa syai'a. Nah, nasihat Nabi terakhir, jangan pernah meminta-minta kepada manusia. Jangan pernah minta-minta pada manusia. Nah, ini poinnya di sini. Nabi kembali menasihati bahwa tidak baik hidup dengan banyak meminta-minta. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari penyakit hati ini. Jadilah manusia yang mulia, yang punya martabat, yang tidak suka merendahkan diri dengan meminta-minta.